Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hikmah yang ketiga. Sawabiqul himam la takhruqu aswar al-aqdar. Banyak yang membaca la takhriqu. Boleh dua-duanya ya. Kharaqa yakhruqu boleh. Kharaqa yakhriqu boleh. Artinya merobek. Hanya banyak ulama-ulama itu membacanya yakhriqu. Ada di sebagian cetakan itu pakai zai. Menurut saya sih itu kayaknya percetakannya aja yang salah itu. Sebab kalau hazaqa yahziku mengikat. Ahzaqa yuhziku mencegah. Ya bisa saja sih dihubung-hubungkan tapi kok kayak nggak pas ya. Terus saya lihat ulama-ulama besar bacanya pakai la takhriqu. Sayyidul Buti itu bacanya gitu, la takhriqu. Sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Sawabiqul himam ay al-himam as-sabiqah. Angan-angan manusia, angan-angan yang telah lalu itu berangan-angan. Jadi himam di sini banyak yang artikan ya, ada yang artikan. Saya dengarkan itu pembahasan ulama-ulama yang pintar-pintar itu. Ada yang mengartikan quwwatul azimah, cita-cita yang kuat, himmah yang kencang. Ada yang artikan himam semangat-semangat. Ada yang mengartikan macam-macam lah. Cuma dari semua makna itu kok yang gamblang menurut saya makna dari Mbah Soleh Darat, Semarang, Waliullah itu. Malah saya dengar dari Kiai Ahmad Minal Agtab, Wali Kutub. Itu beliau menerjemah hikam. Ini sudah agak sulit dicari kalau di sini di Malang. Tapi masih ada sih kalau mau dicari, serius masih ada, hanya udah agak jarang. Dulu zaman saya di Tegal masih gampang. Diterjemahkan bahasa Pegon, Jawa. Al-Allamah Al-Fadhil Al-Syekh Al-Wari' Al-Kamil Muhammad Shalih bin Umar As-Semarangi. Terkenalnya Kiai Soleh Darat. Enak itu, kalau ngasih makna sederhana tapi ke pemahaman lebih gampang. Malah ada yang mengartikan, kalau ini saya kok agak nggak tahu dari mana masuknya. Ada yang mengartikan himam dimasukkan ke firasat, kemudian kasyaf. Kalau orang dapat firasat gini, orang mau tabrakan, itu kan firasatnya duluan sama kejadiannya. Saya tidak akan menyalahkan, takut ada marojek di sebagian syarah-syarah. Cuma kok kayak jauh ya kalau menurut saya. Ini yang pas, ini yang Mbah Soleh ini enak ini. Jadi angan-angan orang itu tidak bisa merobek aswar, pagar-pagar takdir. Tidak bisa merobek takhsis kudratnya Allah Ta'ala. Contoh, ini masih beliau ya, masih beliau yang ngasih contoh.
kalau saya kerja ini, kalau saya melakukan ini, pekerjaan ini, wah pasti hasil nih. Kayaknya ini sudah saya ini ya. Kayaknya saya kalau beli tanah yang itu disimpan 2-3 bulan, dijual lagi untungnya sekian. Nah, itu yang dimaksud sawabikul himam. Ini terjadi tiap waktu di semua kelompok. Mau kelompok pedagang, kelompok santri, kelompok orang yang nyari mantu, siapa saja ngalamin ya. Jadi enak kan maknanya, sederhana dan terjadi tiap hari. Sawabikul himam itu angan-angan kita harian, malah bukan harian, tiap waktu. Kalau orang lagi sakit, sawabikul himamnya itu, saya mau coba obat itu, kalau minum itu kayaknya sembuh. Ini kalau cara syariat semua ini tidak bisa dikatakan haram. Cuma ini kan kita lagi ngaji toriko ini, lagi ngaji kitabnya wali-wali, jadi buat tambahan pemahaman biar tahu ada orang-orang pilihan Allah, ada orang-orang suci yang pemikiran hariannya mereka itu beda dengan kita. Hal yang lebih lucu lagi kita kenal di kehidupan kita ini, wisata kuliner. Terutama Ramadan itu terjadi terus itu, sawabikul himam untuk wisata kuliner itu. Saya nanti kalau beli makanan ini enak nih kayaknya nih, lu jalan beli ke sana. Saya nanti kalau masak ini kayaknya ajib nih. Itu sawabikul himam itu semua itu. Masa haram untuk orang-orang yang mau buka? Ya nggak sampai haram. Kalau untuk orang-orang solehin sudah tidak boleh. Orang-orang kelas Sahibul Hikam, kelas Mbah Soleh, kelas-kelas Syekh Abdul Qadir Jailani itu udah nggak ada begitu-begitu. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'na bi asrarihim fid dharain amin. La takhriku aswarul aqdar. Pakai contoh yang kecil aja ya, tidak bisa merobek pagar-pagar takdir. Nyatanya begitu maghrib gak enak dimakannya. Tidak seperti yang kita angan-angankan tadi. Tidak seperti angan-angan kita tadi itu. Ada orang senangnya mondoknya pindah-pindah. Ini juga tidak haram, saya juga tidak menentang. Guru saya sendiri, Syekhuna Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Abbas bin Hil yang terkenal, Habib Ahmad Amban itu. Beliau naruh putranya di Darul Hadis nggak lama, setahun. Naruh lagi di mana? Itu beliau nerangkan ke saya, biar dapat barokah, dari sini dapat, dari sana dapat. Nggak keliru itu, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu sawabikul himam untuk kita yang punya anak. Ini anak saya kayaknya kalau dipindah ke pondok saya bakal begini nih. Kalau dipindah ke sana bakal begini nih. Itu sawabikul himam semua itu. Orang yang hobi berdagang. Saya kalau dagang ini kayaknya lebih menguntungkan dari yang ini. Pasti akan ada yang bertanya, loh memangnya haram? Sudah saya katakan tidak. Kalau untuk kelas orang-orang kayak kita ya sudah harian ya memang begitu. Gak apa-apa begitu, tapi tetap di balik pemikiran itu di hati kita harus ada pemahaman ini la takhriqu aswarul aqdar. Tidak akan bisa merobek dinding-dinding keputusan Allah. Dah, sekarang saya ya, pakai pemahaman saya. Khusus pedagang ini. Ente mau kerja apa saja, tawak.
Mau berangan-angan apa saja, tawak, nggak apa-apa. Saya mau kerja ini, mau fadhal. Tapi tolong simpan dengan kuat di dalam batin. Ar-Razik huwallah. Angan-angan saya mau gini, mau gini, mau gini itu belum tentu terjadi. Yang terjadi pasti takdirnya Allah nanti. Kalau bahasa guru saya, Syekhuna Kiai Ahmad, begitunya itu nyantai aja, kayak nggak ada apa-apa, tapi tetap jalan pikiran. Nah, saya pernah nanya urusan ini sama Kiai Ahmad. Beliau ahli tauhid kan, Syekhuna yang di Tegal. Jadi pikiran kita, saya nanti kalau gini gini, nanti gini, dagang ini dapat ini. Udah tahu nggak apa-apa jalan. Tapi ini semua layu akhir tidak akan bisa menakdirkan rezeki, harus tetap dipegang. Ini perjalanan pikiran aja. Yang dipegang kuat di dalam hati, Ar-Razik huwallah. Itu untuk para pedagang. Untuk para asatidz, ini masih cara pemahaman Kiai Ahmad. Untuk para asatidz, ini metode mengajar murid dengan ini kayaknya lebih menghasilkan ini. Kalau cara menerangkannya begini, pemahaman murid begini. Kalau yang dihafal kitab ini nanti begini. Kalau kerasnya kepada murid sekian, nanti terlalu keras dia nanti stres. Itu boleh itu, tapi perjalanan pikiran dengan tetap i'tiqad ini semua la yu'athir. Tidak bisa menakdirkan apa-apa, tapi tetap berjalan, tetap dipakai. Santai saja, tetap dipakai. Yang dipegang kuat di dalam batin, al-muallim huwallah, razikul ilm huwallah. Yang menjadikan anak-anak bisa menghafal Allah. Yang membenarkan pemahaman santri Allah. Ini yang paling penting lagi. Yang membikin salahut talamil Allah. Yang membikin salahul aulad Allah. Saya kan sudah pernah cerita ya di Wali Songo beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Ada satu kiai yang baru-baru buka pesantren. Tambah banyak muridnya, kok tambah nakal santri-santri saya. Dipakai sistem ini, tidak ada perubahan. Akhirnya dia sowan ke mursyidnya, ke syekhnya, ke gurunya. Ini kejadian kiai di Indonesia. Rahimahullah. Itu cerita. Sudah meninggal. Sowan ke syekhnya, ke gurunya, dibilang, kamu keliru. Mengajar. Ini mulakhas ya, kurang lebih. Kurang lebih, saya tidak bisa bercerita lafzan bilafzin, kurang lebih saja. Kamu keliru, kata syekhnya. Buka pesantren, buka madrasah, ya buka aja. Sistem biar berjalan. Tapi tiap sepertiga malam terakhir, setengah jam, 1 jam sebelum subuh, sholat tahajud. Doakan santri di situ. Kalau bagi yang punya anak, doakan anak-anak di situ. Yang khusyuk, minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan santri-santri saya orang soleh. Jadikan anak-anak saya orang soleh. Jadikan santri-santri saya tidak suka maksiat. Jadikan santri-santri saya futuh, kuat hafalan. Semua laporkan kepada Allah Ta'ala. Ini yang harus kuat, yang ini. Dan ini nanti membekas ini. Itu dibuktikan loh sama kiai tadi itu. Setelah dia mengamalkan nasihat gurunya itu berubah. Drastis katanya. Jauh bedanya akhlak ya. Cerita akhlak ini. Akhlaknya para santri ini jadi berubah. Saya juga sudah pernah, tidak mengapa, saya ulang lagi. Ini riwayatnya Imam Al-Habr. Maulana Sayyiduna wa Imamuna wa Qudwatuna fid Darain Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam Al-Habr itu banyak memiliki teman-teman sejawat. Istilah kitab itu al-mu'asirun. Orang-orang yang asara zamanahu. Sebagian bekas teman beliau dari Ribat Tarim, sebagian bukan dari Ribat.
Cuma entah mengapa ya, kalau saya teliti, orang-orang yang sezaman dari Imamul Habr itu hampir nggak ada yang nggak wali loh. Boleh ente cek itu. Cari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih meninggal usia sekian. Di Indonesia sekian tahun. Berarti masa di Ribat sekian sampai sekian. Cari itu. Kharij Ribat zaman itu. Juga umpama yang bukan dari Ribat, entah dari Sewon, dari mana-mana zaman itu, yang di Indonesia aja. Gak usah yang di sana, yang di Indonesia. Anak cari yang gak wali gak ada. Gak ngerti kenapa itu. Wallah, orang-orang dulu itu ya. Keluaran Ribat zaman itu yang nggak wali nggak ada. Nah, memang tidak semua alim pastilah keluaran Ribat zaman dulu berbobot. Zaman sekarang juga masih berbobot tetap. Insyaallah ila akhir zaman tetap berbobot. Jadi ada asrar orang-orang sana itu doanya itu loh yang kuat itu. Kayak Ribat Tarim, kemudian siapa lagi zaman-zaman dulu dia, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu yang kuat doakan murid itu doanya itu yang bikin santrinya. Boleh bikin catatan sendiri pesantren Jawa. Kalau Darul Hadis udah ada riwayatnya. Jadi pesantren Jawa yang kuno-kuno mulai dari Lirboyo, Sarang. Lama-lama itu para masyayikh pendiri-pendirinya ente cari riwayat-riwayatnya pasti nanti ketemunya yang kuat athar doa syekh pemangku pesantren untuk muridnya. Itu sirrun najah di situ, sir rahasia sholahut talamid itu di doaul masyayikh. Imamul Habr itu diteliti oleh teman beliau sejawatnya, saya lupa namanya, Ahad Aulad Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Penasaran ini. Jadi waktu beliau sampai ke Indonesia, ini riwayat saya dengar dari Syekhuna wa akhuna, kakak ipar saya, Sihruna Al-Ustadz Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Beliau dengar kalau bukan dari Habib Bagir, dari Ami Hussein Gresik. Haduhuma ada riwayat ini saya dapat. Kayaknya sih Al-Agrab dari Ami Bagir ini. Tapi kalau saya dengarnya dari Ustadz Saleh, ada di catatan buku saya. Akhirnya diteliti Ustaz Abdul Qadir Tagrir adi. Ini alim juga ini yang meneliti. Jadi pas didengarkan talimnya Imamul Habr adi, makna adi kayak orang-orang Hadramut. Seperti Tagrir para masyayikh Tarim kayak Habib bin Syihab dan lain-lain. Cuma kenapa ini keluarannya kalau nggak alim kok soleh? Dalam pikiran beliau ini. Soalnya si anaknya Habib Muhammad Muhdar ini kalau dakhal kota fulan dilihat kalau enggak yudarris yakhtub ya ummus shalah dari habaib terutama ya, aksar talamid Imamul Habr zaman dulu dari Alawiyin memang. Man anta? Qala ana fulan bin fulan tilmid al-Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Pindah ke daerah lain, man anta? Ana fulan bin fulan tilmid al-Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Heran ini Habib. Akhirnya berangkat ke Malang, Kampung Arab jelasnya waktu itu. Nginep. Yubayyid, nginep. Diteliti Imamul Habr. Dilihat, yu'allim, doa, yusalli. Pas akhirul lail, dilihat Imamul Habr itu lama doa. Yatadarra ila Allah, doakan talamidnya. Sadar beliau, ini besar liuna. Gara-gara ini murid-muridnya memperoleh atharus salah, atharul futuh dari tawajuh Syekh. Tambahan lagi, ada satu
eh, zaman saya masih rutin di Darul Hadith. Waktu itu kita ziarah Gubah Asyiatul Jum'ah kama ada seperti biasa. Dulu kan sore itu, fil akhiran dirubah pagi. Dulu Asyiatul Jum'ah. Di zaman ini ada ziarah Gubah Asyiatul Jum'ah. Di tengah-tengah di dalam Gubah lagi baca-baca itu, ya kebetulan ada hujan rahmat turun. Fatahallah ala ba'd talamid. Si tilmid ini bukan mukasyif, bukan apa, kebetulan aja. Fatahallah alaih. Ya, mungkin min sofa'u, apa dari kuatnya dia waktu ziarah saat itu, tawajjuh bagaimana, kebuka kelihatan Imam Al-Habr itu, Habib Abdul Qadir lagi ngangkat tangan doakan anak-anak Darul Hadith yang ziarah. Lama gitu, yarfa' yadayh. Ana usaddiq hadhihi hikayah, meskipun yang cerita santri biasa, karena amaratul kadzib enggak ada dari ceritanya dan mukanya dia. Jadi doa al-kadzib lahu amarat. Kalau ada yang suudzon, apa iya santri gitu, saya jawab, orang kadzab itu di mukanya ada tanda. Itu waktu cerita enggak ada tanda itu. Di suaranya, di mukanya. Al-kadzab lahu amarat. Dan itu tidak didapati dari si santri yang cerita waktu itu, juga diceritakan ke mu'alim mu'aid yusaddiq, mu'alim demiyati yusaddiq. Dan itu di zaman Ustadz Imam ini cerita, abah saya masih hidup. Kejadian ini abah saya masih hidup. Kelihatan Imam Al-Habr lagi ngangkat tangan doa lama, doakan santri. Dah selesai ini cerita ya. Saya yang dapat paham ini. Jadi ini dari saya, pemahaman dari saya. Kebiasaan Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yatawajjah ila Allah, yabtahir ila Allah, yatadarra ila Allah, yad'u Allah untuk salah talamidih, mendoakan santri-santrinya menjadi baik, mendapat futuh, itu sampai di Barza masih dibawa itu kebiasaan. Jadi memang benar. Kalau orang di alam dunianya hobi sholawat, di barzahnya juga ada salat. Allahumma ja'alna minhum. Kalau orang di alam dunianya senang muthala'ah, di barzahnya ya tali'ul kutub. Allahumma ja'alna iyyakum minhum. Jadi begitu, Imam Al-Habr tetap karena suka mendoakan santri di bawah. Tambahan lagi cerita. Ada Habib Fulan bin Fulan. Bukan murid Ustadz Imam Habib Abdullah, tapi murid Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir. Habib sepuh ini. Setelah keluar dari Darul Hadith, buka madrasah apa pesantren. Abah saya waktu itu sedang jarang di Darul Hadith. Ia masih sehat, ia musyabab. Imam Al-Habr meninggal, suatu imam yang musyabab. Tahunnya ini cerita saya lupa. Bukan lupa, tidak tahu saya. Sebab si perawinya waktu itu tidak menyebutkan tahun berapa. Pokoknya suatu imam lagi kenceng-kencengnya ceramah-ceramah. Saya dengar dari Mu'alim Syukri itu, beliau dapat di zaman itu. Zamannya suatu imam lagi sehat-sehatnya itu. Itu bisa jadi dari Madura datang 2000 subuh gitu ya. Suatu subuh ya starih lahza, duha udah jalan lagi. Waktu lagi sehat-sehatnya itu. Saat Ustadz Imam begitu itu, para alumni itu kan, dan itu lumayan beberapa kali terulang kejadian begitu. Jadi kadang habis masa itu Ustadz Imam jarang keluar. Ustadz Imam itu kan ahlul ahwal juga kan, dia jarang keluar. Terus dapat isyarah lagi suruh dakwah keluar. Jadi sebetulnya bukan hawa nafsu keliling, enggak kayak saya, Abu Bakar Muladdawilah, Khatib ada, tilmidana, waladuna. Kita memang senang keliling ceramah-ceramah. Ustadz Imam sih enggak isyarah itu.
Pernah lama beliau tidak keluar. Kalau ini saya dengar sendiri nih. Saudara Imam menceritakan ini waktu datang murid lama dari Sukonolo, Haji Abdul Mu'ti almarhum, mantan ketua Khol. Haji Abdul Mu'ti fi awakhir umroh marid ya. Yazur Saudara Imam, saya mulai ngomong itu pakai bahasa Jawa, saya terjemahkan. Saya baru didatangi Sunan Kalijogo. Kata Sunan Kalijogo, ud'u ilallah, dakwah. Langsung keluar saudara. Jadi ahwal berubah-ubah kan, kadang gini, kadang khalwah, kadang dakwah. Anaknya yang nuruni ini akhuna Syekhuna Habib Muhammad bin Abdullah bin Fiqih. Ada lo ahwal. Turunnya ke sana ahwalnya saudara. Berubah-ubah. Nah, kembali ke riwayat. Dalam keadaan ini si orang tua tadi itu was-was mau mondokkan anaknya. Nanti percuma saya taruh Darul Hadis, nggak taklim sama Habib Abdullah. Nah, malamnya mimpi habis ada khotir itu si Sayyidnya, si Habib mimpi Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Bilang sama dia, ya fulan al-walad Abdullah khallihi yakhruj kul makhraj ana wa'allim fil ma'had. Biarkan anak saya Abdullah mau keluar kemana saja biarkan. Saya yang ngajar di Darul Hadis. Tafhamun hadzal ma'na. Berarti Imamul Habr yu'allim bukan berarti beliau muncul terus ngajar, bukan. Tadi itu kencangnya tawajjuh, tadarru, ibtihal, doa di talamidih tetap jari min barzakhi. Wahakadha dalam pemahaman saya semua aulia, ulama salihin yang membangun pesantren-pesantren di Indonesia seperti Mbah Abdul Karim Surboyo itu Wali Kabir, kemudian siapa lagi, Banten juga banyak ulianya itu, Syekhuna Buya Yahya, kemudian ya semua pondok-pondok besar saya kira yang muassisnya para aulia, wa aktsaruhum aulia. Setelah beliau-beliau itu pindah ke barzah, tidak akan pernah putus setiap hari, kula yaumin wa lailah, tiap hari, tiap malam. Malah paham saya setiap saat beliau-beliau itu sedang berdoa dari barzahnya pasti mendoakan al-muntasibuna ilaih, orang-orang yang diberi rizki oleh Allah Ta'ala menjadi murid-murid beliau. Karena itu saya anjurkan siapapun yang akan memasukkan anaknya ke pesantren, jangan silau dengan indahnya bangunan, jangan silau dengan banyaknya santri di pesantren itu, jangan silau dengan enaknya makan, dengan hebatnya kesehatan. Boleh dilintaskan dalam pikiran, silahkan, tidak apa-apa. Tapi tetap dalam hati cari yang pesantren itu ditaksis, didirikan oleh salah satu arifin billah, salah satu aulia Allah, sehingga putra Anda masuk fi dhimni da'awatihim as-salihah, di dalam munajat-munajat mereka kepada Allah, doa-doa mereka kepada Allah akan terselip nama putra Anda di situ, dan akan menyebabkan putra Anda mendapatkan rahmat Allah dengan gratis. Untungnya orang kalau jadi muridnya wali itu saat si wali doa wa talamidhi as-sadiqin dapat itu. Murid-murid saya hasal gizmo, rugi kalau orang tidak intisab kepada para masyayikh yang arifin billah, rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا بعد طول العمر يا الله في طريقتهم ومعافاة من الفتن.
Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.